Assalamualaikum sahabat sosial, kembali lagi di channel saya Nurham SDK. Oke sahabat sosial, bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan pastinya segala urusan dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat sosial, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang data penerima bantuan sosial program sembako atau BPNT, yang dimana beberapa penerimanya telah dikeluarkan atau dihapus pada awal tahun 2021 ini. Ada sekitar 800.000 penerima yang telah dikeluarkan dari Kementerian Sosial. Pastinya kita doakan bagi kalian yang selalu mengikuti video-video pada channel ini bukan termasuk dari kriteria KPM yang telah dikeluarkan. Amin. Makanya silahkan disimak baik-baik. Oke sahabat sosial, seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang suka informasi tentang bantuan sosial dan bingung cara dapat informasinya di mana, tak perlu khawatir. Karena channel ini sudah lengkap membahas tentang bantuan sosial pemerintah itu mulai dari A sampai Z, seperti PKH, program sembako, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah, itu sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Untuk kamu yang baru gabung, perkenalkan saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Makanya untuk kamu yang suka silahkan klik tombol like-nya, kalau perlu berikan komentar sebagai bentuk support sahabat sosial. Semakin banyak like, semakin banyak komentar, semakin kita bersemangat untuk terus-menerus berbagi informasi kepada sahabat sosial sekalian. Oke sahabat sosial, pada awal tahun ini pastinya sahabat sosial sudah tidak sabar lagi menunggu jadwal pencairan PKH, BPNT maupun BST sesuai yang diinginkan Menteri Sosial yang baru. Demi kecepatan penyaluran dan tepat sasarannya bantuan sosial pemerintah, Kementerian Sosial tidak mengadakan libur sama sekali pada awal tahun ini. Terbukti setelah dirilisnya bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan awal Januari ini dan dimulai pada awal tanggal 4 Januari mendatang. Nah, di awal tahun ini juga Kementerian Sosial sudah merilis data penerima bantuan sosial, khususnya program sembako yang dikeluarkan. Sekitar 800.000 lebih data penerima yang sudah dihapus dari target penerima bantuan pangan non tunai ini. Nah, berikut kriteria penerima bantuan sosial program sembako yang telah dihapus oleh Kementerian Sosial. Ada yang karena memiliki data ganda, ada yang kartunya belum tersalurkan, dan ada pula yang selama ini tidak menyalurkan atau memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Berikut data-datanya. Yang pertama, data ganda dalam satu keluarga. Sekitar 44.253 data penerima bantuan program sembako ini memiliki data ganda, yang dimana dalam satu keluarga memiliki 2 penerima. Yang kedua, ganda identik. Ganda identik tidak terpilih itu terdapat 17.832 KPM. Yang ketiga, ganda tidak identik atau tidak terpilih 8.032 KPM. KKS tidak terdistribusi 203.146 KPM. Nonaktif validasi data KS 81.381 KPM. Nonaktif pengolahan feedback BPJS 18.430 KPM. Nonaktif pengolahan feedback BST 188 KPM. Dan nonaktif pengolahan feedback Dukcapil 32.071 KPM. Dan yang ke-9, PKH graduasi sebanyak 318.250 KPM. Dan tidak transaksi flat itu 125.769 KPM. Dengan total keseluruhan 849.356 KPM. Ini berdasarkan surat yang dikeluarkan dari Kementerian Sosial kepada 147 kepala dinas sosial kabupaten kota di seluruh tanah air. Kementerian Sosial melalui program sembako akan diluncurkan dalam rangka untuk membuat jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Nah, bagi sahabat sosial yang sudah menerima manfaat dari program ini atau mungkin masih ada yang penasaran,
Bantuan pangan non-tunai ini apa dan ditujukan kepada siapa dan berapa nominal bantuannya? Silahkan disimak penjelasannya. Dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial bahwa program sembako ini merupakan program Kementerian Sosial dengan nama sebelumnya adalah BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai dan sudah berubah dari awal tahun 2020. Pemerintah menyiapkan instrumen fiskal senilai 10 triliun rupiah di mana Kementerian Sosial mendapatkan 4,56 triliun rupiah. Penyaluran program sembako dengan target 15,2 juta KPM oleh Kementerian Sosial yang biasanya Rp150.000 per KPM mulai bulan Maret hingga Desember 2020 mendapat penambahan bantuan menjadi Rp200.000 bagi keluarga penerima manfaat setiap bulannya. Selain itu, pemerintah juga memperluas jangkauan program sembako bagi 4,8 juta keluarga. Setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan. Terhitung sejak April hingga Desember 2020, diharapkan dengan adanya kebijakan itu, masyarakat mampu tetap hidup sehat di tengah wabah COVID-19. Kebijakan ini ditempuh karena diperkirakan dampak dari penyakit yang disebabkan virus corona itu cukup serius, yakni dikhawatirkan menimbulkan perlambatan perekonomian Indonesia. Tujuan dari program sembako adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Yang kedua, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan sasaran waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan manfaat dari program sembako adalah yang pertama, meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Yang ketiga, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan. Meningkatnya transaksi non-tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Dan yang terakhir, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Dengan adanya program sembako diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dalam hal makanan, sehingga dapat membuat sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Selain itu, penambahan jenis bahan pangan yang diberikan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, terutama untuk menekankan angka stunting di Indonesia. Penyaluran dana program sembako dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa kartu keluarga sejahtera atau KKS. Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membelikan komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program sembako di elektronik warung gotong royong atau kita kenal e-warung, dan tidak dapat diambil tunai. Bila komoditas yang dapat dibelanjakan sebelumnya beras dan atau telur, pada program sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat seperti jagung, singkong, ubi, sagu, serta umbian-umbian lainnya. Protein hewani seperti daging ayam, daging ikan, protein nabati, tahu, tempe, dan kacang-kacangan, dan vitamin mineral seperti sayuran dan buah-buahan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada protokol tertentu yang harus dipatuhi oleh masyarakat kelompok penerima manfaat ini dalam rangka pengambilan bantuan. Pada saat pengambilan bantuan, tidak diperbolehkan berbondong-bondong ataupun berkerumun. Physical distancing tetap diberlakukan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Setiap orang yang mengambil bantuan juga harus menggunakan masker untuk menjaga penyebaran COVID-19. Tidak sulit menerapkannya, hanya membutuhkan kedisiplinan yang kuat, karena hanya dengan kedisiplinan yang kuat kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Ditulis oleh Erli Febriana, penyuluh sosial muda.
Demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Pastikan kalian sudah mengklik tombol like-nya sebelum beralih ke video-video kami yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.